Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tombolak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bejo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, melanjutkan. Aku tuh penasaran banget loh. Soalnya tuh sampai video yang kemarin itu sudah 8 pesugihan yang jenengan datangi gitu. Nah, dan 8-8-nya ini gagal. Berarti kan jenengan makin terperosok. Wes hutang tambah. Nggak berhasil. Mesti makin penasaran juga mana lagi ini yang harus tak datangi biar berhasil gitu tuh Mas. Itu gimana Mas? Jadi sebenarnya yang terperosok ini efek samping ya, efek samping. Bukan hanya keterperosokan itu bukan hanya dalam hal dana, jadi utang makin banyak, tapi secara mental juga. Setelah ini kelewat, jadi setelah terlewati fase perjalanan sesat itu, aku mulai bisa melihat bahwa sebenarnya ada degradasi moral pada aku dan Pak Polan gitu. Kalau aku itu gini, mulai kendor. Jadi oke lah, kalau memang aku harus berfoya-foya nggak apa-apa wis. Saya ambil nggak cuman 135, tapi ya katakanlah maksimal 500. Nah, nanti 500-nya itu bisa dipakai untuk beli apa, kan sudah apa, nggak punya barang, kontrakan juga sebentar lagi habis, nah kan bisa dipakai untuk ngontrak rumah apa gitu. 500 itu berarti sama yang 135 itu? Iya. Berarti jenengan masih sisanya gitu? Sisa dari itu. Jadi aku bergeser dari mau terima 135 jadi oke lah, biar lebih gampang keberhasilannya. Jadi aku ngambil 500 itu yang aku amati terjadi pada aku itu. Tapi kalau menumbalkan orang lain aku sudah paten nggak bisa gitu loh. Itu sudah nggak masuk akal. Jadi ngapain aku begini kalau untuk apa, menumbalkan orang gitu kan. Jadi naif menurutku. Nah, pada Pak Polan pergeserannya lebih ini lagi. Jadi dia sering apa ya, sering curhat. Wah, pikiranku sekarang jadi panas. Jadi pergeserannya itu salah satunya, dia ingin menceraikan istrinya. Nah, kenapa? Karena istrinya menurut dia itu tidak cantik. Lah. Dan memang benar istrinya tidak cantik, tapi kan nggak perlu diceraikan gitu loh. Loh, kok malah ngamplek gitu. Ya enggak gitu, maksudnya semua wanita itu cantik sesuai porsi. Nah, aku ini kan cuma cerita toh. Lah tadi bilang nek ya memang istrinya nggak cantik. Ya memang istrinya nggak cantik. Iya bener, memang istrinya nggak cantik. Lah cantik gimana, wong sama aku aja suka merengut gitu loh. Nah, kecuali monggo Mas Alex mau ini ngajak suami cari pesugihan lagi ya. Ya di mana-mana itu manusiawi, wajar toh yang. Wajar nek bojone diajak. Kan aku juga nggak setuju. Aku juga ngomong sama Pak Polan, ngapain toh sampean itu loh, nek punya uang tak terke, mau cari apa, mahasiswi bisa tak cariin gitu loh. Apa? Enggak Mas, pokoknya aku mau ini aja lah, mau tak ceraikan, nanti cari istri yang muda yang cantik. Loh, belum berhasil itu sudah sudah punya ini ya, niatan kayak gitu ya. Niatan kayak gitu. Jadi dia sudah mulai berandai-andai. Jadi sudah tidak murni lagi ingin membantu temen gitu loh. Sudah bergeser ke dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau lama-lama kami mencarinya, ya lama-lama bisa jadi apa ya, kami menjadi berdua ini jadi orang jahat beneran mungkin ya. Ya nggak tahu juga sih.
aku juga tidak menjamin kalau terus aja ditagih dengan cara yang mempermalukan itu juga akhirnya tidak keceplosan. Oke lah, monggo gitu ya. Mungkin bisa, mungkin. Aku manusia biasa kan gitu. Sama dengan Pak Polan yang berpikir untuk menceraikan istrinya kalau berhasil. Itu terus yang kedua kan sudah pernah keceplosan. Aku punya anak 6. Kalau aku nggak bisa menumbalkan diri yo mending aku punya anak 5, yang 1 nggak ada. Nah, ketika aku masih di Semarang menunggu dia sembuh, Pak Polan ini telepon, Mas Alek, ini saya sudah sembuh, ya syukurlah, aku bilang gitu. Terus ini masih mau dilanjut apa tidak? Ya aku ngomong, Pak, kalau tidak dilanjut itu ya mau gimana? Wong saya tiap hari ini juga diparani, jadi didatangin orang-orang yang menagih. Ya kayaknya sih nggak ada alternatif lain. Jadi kalau Anda punya info, ya mari kita jalan. Nah, terus dia bilang, ini ada info dari salah satu klien yang kemarin berhasil. Wah bagus non. Nah itu dia dapatnya berapa? Gitu. Aku tanya 2M. Nah terus yang tadi aku sampaikan tadi, jadi gini Pak Polan, aku juga sudah berubah pikiran. Siapa tahu dengan berubah pikiran ini memudahkan langkah kita untuk keberhasilannya. Ya. Jadi kalau kita berhasil 2M itu, saya minta setengah. Jadi saya minta 500, selebihnya buat panjenengan. Itu lah 500 itu yang 135 aku berikan ke orang. Nah yang lainnya nggak tahulah. Pokoknya saya mau pakai buat kebutuhan saya sendiri, gitu ya, termasuk nanti kontrak rumah dan sebagainya, beli barang-barang itu. Tapi ini syaratnya agak banyak. Berapa Pak Polan? 2 juta. Waduh. Nah ini dari mana ini? Ya sudah, nanti kalau sudah dapat tak telepon lagi. Nah mulai hari itulah aku kan cerita sama teman-teman, terutama yang menagih itu. Jadi begini langkah saya, begini-gini. Cuma masalahnya dananya nggak ada. Itu. Nah mereka ini juga bercerita satu sama lain atau sama orang lain. Lalu pada suatu sore sebelum maghrib datanglah orang. Nah ini kita kasih nama aja karena ini orang ini juga beberapa kali terlibat. Kita sebut aja namanya Pak Mukidi ya. Pak Mukidi karena orangnya lucu. Aku sudah berpikir mesti Mukidi. Karena lucu-lucu konyol ini orang. Jadi apa ya? Tahu bergudul nggak? Tahu. Bergudul itu apa bahasa Indonesia? Ya kalau ngomong itu nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya. Terus apa? Ngeyelan. Tapi kalau kita mentok terus dia suruh maju, dia nggak berani. Gitu loh. Jadi kan sering mentoknya itu kan karena tumbalnya yang nggak sesuai dan sebagainya, kan gitu. Terus aku sudah pernah bertapa, Pak Polan ini juga sering tirakat, kan itu kendalanya kan seringkali karena itu. Udah dibutuhkan orang awam, tapi orang ini kalau suruh maju nggak berani. Menumbalkan anak atau istrinya juga nggak berani, gitu loh. Jadi kita sebut aja Mukidi karena orangnya lucu. Ya, datang. Saya dengar dari keponakan saya dengan mau ngambil langkah itu. Nah kebetulan saya itu dulu juga pernah berusaha seperti itu dan belum berhasil.
karena jagonya melarikan diri. Jadi dia maju membiayai orang. Nah, ketika terjadi transaksi, si orang ini tahu siapa yang harus meninggal ini, terus dia langsung mengundurkan diri. Nah, uangnya kan hilang. Gitu. Nah, terus kalau jenengan ini gimana konsepnya? Saya bilang, di antara saya sama Pak Polan tidak mungkin ada yang mengundurkan diri. Jadi nominasi pertamanya saya lebih suka kalau saya yang jadi tumbal. Tapi kalau nggak bisa, ada serepnya adalah Pak Polan. Itu. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Polan telepon, ini ada, tetapi syaratnya 2 juta. Ya sudah, kita ke sana. Gitu. Malam itu kita langsung ke sana. Itu termasuk yang mau nagih itu ya Mas ya? Bukan. Mukidi itu. Bukan. Oh, bukan. Keponakannya itu nagih, tapi dengan cara yang enggak ini, dengan cara lunak. Nah, kemudian dia cerita sama si omnya kebetulan punya dana. Tuh. Jadi tadinya aku bos, sekarang aku jadi salah satu gacuk. Makanya dulu kan aku bilang, kasus pesugihan ini akhirnya melibatkan banyak sekali orang. Ya, kami berangkat ke sana, tapi udah tak jelasin ya sama dia itu. Jadi aturannya, karena sampean punya 2 jago, yang aku nggak usah dipikir. Tapi Pak Polan ini setiap kali dia meninggalkan rumah, minimal sampean harus ninggali istrinya. Itu minimal 20.000. Karena segitulah ya tahun itu. Karena segitulah dia belanjanya tiap hari. Jadi itu harus dipenuhi supaya nanti mereka nggak berkelahi karena Pak Polan tidak mencari batu di sungai gitu. Gitu. Nah, kemudian kami terpaksa menginap di rumahnya Pak Polan ini. Kok Pak Mukidi? Pak Mukidi ini rumahnya Semarang. Oh, iya. Tapi Pak Mukidi ikut? Ya ikut. Dia ikut karena dia yang mendanai itu. Nah, dia charter mobil. Kesalahannya itu. Jadi dia charter mobil karena yakin bahwa akan berhasil. Gitu. Dia charter mobil. Nah, charter mobil itu kan dihitung harian. Udah berangkat, ternyata karena sudah terlalu malam kan, jadi kami ngobrol sama Pak Polan ini, terus tidur sebentar, paginya baru berangkat. Tempatnya di mana Mas? Kok nginepnya di rumahnya Pak Polan? Nah, karena Pak Polan kan salah satu gacok dan dia yang tahu tempatnya. Karena dia yang dikasih ancar-ancar sama kliennya yang sudah berhasil. Gitu. Tempatnya di Sukorejo. Sukorejo Kendal. Oh, Sukorejo Kendal. Sukorejo. Nah, ini bukan di Sukorejonya tapi lu ya. Jadi di pelosoknya. Jadi dari Sukorejo itu perjalanan masih 2-3 jam masuk hutan. Jadi tempatnya itu sebuah pegunungan. Jadi ini masuk hutan jalanan itu. Tapi jangan tanya pegunungannya mana ya, nanti nggak bagus. Ya, sampai di sana kemudian kita sudah ketemu juru kuncinya masih muda. Oh iya. Masih muda, bukan gagah ya, karena dia petani ya. Ngobrol-ngobrol, kemudian diterangkan bahwa intinya sebenarnya uang ini nanti akan digandakan. Jadi uang itu tidak dipakai seluruhnya buat selamatan. Jadi separuh buat selamatan, tapi yang 1 juta ini digandakan. Nah, kalau sudah penggandaan uang itu aku sudah nggak percaya. Gitu loh. Jadi aku ngomong, penggandaan itu berarti pripun? Berarti sihir niku. Mboten. Tapi sing njupuk duit niku perlu contoh. Oh, berarti ini semacam apa?
semacam tuyul atau semacam apa, tapi kok aku nggak lihat tuyul di situ gitu loh. Jadi rupanya yang kerja itu buto. Jadi yang kerja itu buto tapi dia ngambilin uang gitu. Nah dia punya kamar khusus, terus yang boleh lihat itu Pak Polan. Jadi ketika sore sebelum maghrib itu, nek mau lihat contohnya, ini ada pesanan orang, nanti malam diambil. Ini tak kasih tahu, dia lihat, wah begitu lihat itu Pak Polan itu mukanya berseri-seri keluar itu dari sana kan. Jadi begini, biasanya kan di dukun-dukun gitu, di paranormal itu kan rumah salah satu kamar itu tempat ini. Ini tidak. Jadi ini rumahnya, rumah depannya itu dikosongin. Nah disitulah salah satu kamar itu dipakai. Jadi yang disterilkan itu bukan satu kamar tapi satu rumah. Gitu. Cerita dia. Jadi di sana dia lihat beberapa kardus besar dan isinya uang, ratusan ribu semua. Nah aku tanya, itu uang beneran apa sihir? Masa jenengan nggak tahu? Itu Pak Polan bilang uang beneran, itu uang beneran. Nah terus karena begini ya, karena ini melibatkan orang lain ya. Ya waktu itu aku agak frontal gitu. Karena karena perjalanannya sudah cukup banyak dan gagal terus. Nah ini kalau begitu terus padahal itu uangnya orang, ini nanti akan timbul kendala. Terus begini, saya tanya, Mas, karena masih muda loh, berani enggak kalau kita bikin surat perjanjian? Surat perjanjian gimana, Mas Alek? Surat perjanjian bahwa apabila tidak berhasil, uang kembali. Gitu. Oh berani. Baru setelah dia bilang berani, saya agak ayem. Nah yang susah itu cari kertas dan meterai itu, yang ada meterainya itu, karena ini tadi jauh gitu. Ini jauh, jadi dia harus si Mukidi ini, Pak Mukidi ini harus balik lagi ke Sukorejo cari itu. Nah malam-malam itu baru dilaksanakan. Jadi setelah kita makan, jadi modelnya selamatan itu ditaruh di tampah, terus aku ikut makan, si juru kunci itu ikut makan, Pak Polan ikut makan, Mukidi ikut makan, kita makan bareng di situ. Gitu. Selamatannya itu. Selamatannya dengan cara seperti itu, dimakan bareng. Udah, terus masuk. Pak Polannya disuruh masuk ke kamar itu. Itu masuknya tidak lama. Jadi katanya Pak Polan itu begitu masuk, selang beberapa menit itu langsung datang. Jadi yang datang adalah Buto. Nah, memperkenalkan diri, nama Butonya itu Brumut. Ya, Brumut, namanya Brumut. Terus yang agak alot itu karena si Brumut ini tidak mau kalau tumbalnya Pak Polan, yang diminta anaknya yang terkecil. Gitu. Nah ini tawar menawarnya agak lama. Akhirnya karena nggak ketemu, jadi sana nggak mau ditawar. Kayaknya tahu lah kalau yang anak yang paling dekat sama Pak Polan itu yang terkecil, laki-laki. Nah akhirnya ya oke lah, nggak apa-apa wis. Nah sudah sepakat bahwa nanti uang yang turun itu 2M. Gitu. Begitu keluar dari rumah itu, masuk ke rumahnya juru kunci itu, Pak Polan itu udah pucat. Intinya apa yang kemarin dia sampaikan sebagai satu
intermezzo, satu guyonan, bukan sesuatu yang serius. Jadi daripada punya anak 6, mending punya anak 5. Kayaknya sekarang kejadian. Nah, yang saya heran itu kata-kata saya itu si Brumut tahu, gitu katanya Pak Polan. Ya kok bisa? Karena dia bilang begini, kan kowe tahu ngomong, daripada anak 6 ora iso ngopeni, mending anak 5. Nah sekarang kok kowe jadi ragu-ragu? Itu loh intinya gitu. Jadi yang heran itu dia di situ. Oke, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar, tetap deal. Mungkin si Pak Polan juga nggak enak sama Mukidi ya, karena sekarang kok ada orang lain, karena soal dana saya sudah angkat tangan. Nah, pulang kita. Nah, kemudian waktunya itu nggak lama. Jadi waktunya itu hanya 3 hari kalau nggak salah. Jadi ini termasuk tajam sebenarnya. Dalam 3 hari nanti kesini lagi. Karena si dukun ini itu anti teknologi, jadi dia nggak punya HP, yang susah. Padahal tempatnya jauh kayak gitu. Kita pulang. Nah ini yang aku bilang Mukidi konyolnya bukan main. Kalau aku di Wonosobo kan cukup tidur di tempatnya Pak Polan. Dia enggak. Hotel. Dia bersikeras tidur di hotel. Aku bersikeras tidur di rumah Pak Polan. Gitu. Akhirnya ya sudah, dia tidur di hotel, nunggu sampai 3 hari. Nah, sudah, terus kita ke sana. Yakin, si Mukidi juga yakin. Nah, yang sedih itu justru Pak Polanya, karena begitu pulang, anak yang ditunjuk itu sama si Brumut itu sakit panas. Nah, puncaknya adalah pada hari ketiga ketika kita mau ambil uang, ini demam sekali dan keluar kata-kata yang aku dengar sendiri dari anaknya itu ketika dipamiti itu aku jadi mak gregel gitu. Jadi intinya bilang begini, Bapak gak usah pergi, mosok aku mau ditinggal, nanti kalau nggak ketemu Bapak gimana. Jadi waktu itu yang aku pikir langsung, wah ini berarti semacam tanda-tanda bahwa ini perjumpaan terakhir. Kan bisa jadi uang diambil di rumah anaknya meninggal kan gitu. Nah itu juga yang dipikir sama Pak Polan sepanjang perjalanan itu. Dia mulai kena ragu gitu, kena ragu. Pripun ge Mas, percuma nek kula ambil ini, tapi anak yang paling tak tresnani meninggal. Sampai saat ini aku masih bisa melihat ekspresinya tadi. Ya saya bilang bukan hanya jenengan Pak, aku juga ingat kok. Nah sudah sampai ke sana, sampai di sana itu sudah siang mau sore. Nah kita kan harus nunggu sampai habis maghrib kan, sampai habis isya, malah agak malam kok itu baru boleh masuk. Nah bentar kemudian keluar, gagal masalah. Loh kok gagal gimana? Dia tahu kalau saya awal, kalau saya itu apa? Gondeli itu apa ya? Saya ragu gitu loh, ragu, tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas terhadap anak ini. Nah terus gimana? Nah dia khawatir nanti kalau terjadi apa-apa sama anak, Pak Polan ini balas dendam kan gitu loh. Jadi rumit jadinya. Si butonya itu. Si Brumut ini akhirnya memutuskan wis ora iso. Kuwi wae sing duwe duit kon rene. Malah. Nah, si Mukidi itu. Nah, makanya aku bilang ini nama orangnya mending Mukidi aja. Gitu. Nah, Mukidi
suruh masuk, intinya gitu. Kan itu belum lama, jadi dia baru masuk beberapa menit sudah keluar bilang gagal Pak itu. Jadi kalau itu terjadi subuh saya kira harus nunggu lagi supaya bisa masuk. Ini enggak. Nah, begitu itu disampaikan, Mukidi ini pucat sudah. Pucat. Ya udah, piye wong dia nggak berani. Ayo gimana? Wes kita buat begini saja. Jenengan 1M, saya 500. Pak Polan 500. Pak Polan 500. Karena apa? Anaknya Pak Polan juga sudah terlanjur sakit. Anda tahu tempat ini juga lantaran Pak Polan. Kenapa kita melangkah begini? Itu karena awalnya adalah aku harus mengembalikan uang. Jadi di sini kita semua terlibat satu tim. Nah, si juru kunci bilang ya memang kalau satu tim itu tetap harus kompak. Gitu. Mukidinya yang nggak berani. Tapi dia juga tidak mengundurkan diri. Kan sudah dibilang sama si juru kunci, kalau mengundurkan diri berarti kesalahan bukan di pihak kami loh ya. Uangnya tetap hilang. Tetapi kalau tetap maju, uang tidak keluar berarti tak ganti, kan gitu. Obor rampainya dikembalikan. Jadi uang akan kembali utuh 2 juta. Bingung ini si Mukidi. Waduh, masalah. Lah misalnya duit dibalik ke 2 juta aja saya sudah tekor. Karena saya harus bayar hotel kan. Bayar charteran. Nah, goblok kan. Akhirnya dia bingung lagi toh. Ya sudah, dia minta waktu. Ya sudah, saya tak pikir-pikir. Nah, juru kuncinya bilang jangan lama-lama lo ya pikir-pikirnya. Jadi secepatnya. Akhirnya pulang. Loh, pulang itu nggak mau balik ke Semarang kok dia. Jadi di Wonosobo lagi dia masuk hotel lagi. Katanya dia perlu menenangkan diri. Nanti kalau di rumah malah nggak bisa mikir. Udah dia tidur sendiri di hotel. Dan saya masih di tempatnya Pak Polan. Tapi kan Pak Polan begitu pulang ketemu anaknya itu sudah ayem. Jadi panasnya langsung hilang gitu. Dan ini membuat kami yakin bahwa memang yang dikehendaki itu anak yang ragil itu. Nah, udah digendong terus aku itu. Itu umur berapa, Mas? Waktu itu masih balita. Masih balita. Ya seperti Aiko lah. 4 tahun. Kira-kira 4 tahunan itu, cuma laki-laki. Nah, itu membuat ya terharu gitu loh. Jadi biasanya nggak pernah digendong, ini kemana-mana digendong. Pengen apa ditanya, pengen es beliin, pengen permen beliin gitu loh. Kan di situ aku sebagai tamu kan, aduh, untung dan ada rasa menyesal. Aku ngapain sih sampai kayak gini nih? Sudah, nah pada hari kedua atau ketiga gitu ya, setelah tahap kedua menginap itu, pagi-pagi mungkin datang. Masalah, melu aku yuk. Loh ini gimana toh? Sudahlah melu aku sih. Ikut aku. Ikut aku. Udah dibawalah aku ke Wonosobo kotanya. Kalau rumahnya Polan kan kamu tahu itu, bukan kota toh. Bawa ke sana. Apa coba yang terjadi? Dia gadekan BPKB itu rental. Jadi katanya itu mobil punya temennya, jadi dia pinjam sak BPKB ini sak STNK dan sebagainya itu. Nah BPKB-nya itu dipinjamkan. Lah dia harus bayar hotel lagi. Terus apa waktu kayak gitu itu dia mau makan nggak enak. Jadi begini, dia sudah apa ya? Sudah terframe gitu loh, ada frame di kepalanya bahwa dia akan berhasil. Dia akan dapat 1M. Iya, dan itu sebuah kesalahan gitu loh. Karena ingat gak apa kata-kata Ratu Kidul? Mereka yang hancur tanpa diberi uang enggak akan diberi uang. Nah itu kan terngiang-ngiang terus dalam kepala aku kan. Nah ternyata digadekan untuk bayar hotel dan untuk makan. Oh makanya sate,
Buseng, gitulah. Ya, setelah digadekan, dia menjemput Pak Pulan. Bagaimanapun kan pesannya si juru kunci Brumut ini kan, ini tim harus kompak. Kita ke sana lagi, masuklah akhirnya si Mukidi itu. Sudah ini keluar sudah, jadi lama dia di sana. Tak pikir kan lama itu transaksi ya, apa-apa enggak. Jadi dia keluar, terus ini apa, wajahnya itu sudah menurutku berubah. Ini Mukidi ini kok jadi lain ya? Berubahnya gimana? Berubahnya kayak ya, antusias tapi kayak on gitu loh, kayak bodoh gitu. Aku kan tanya tadi kok lama, kenapa? Siapa yang ditumbalkan? Istrinya. Istrinya dia tumbalkan, terus nanti rencananya dia mau menikah lagi. Nah terus si Pak Pulan nyeletuk, wah ini nek iso bojo gue gak apa-apa. Makanya aku bilang sudah, pada kami itu sudah terjadi degradasi moral itu ya, sudah kena pengaruh setan-setan itu karena kita sudah sering bergaul itu. Nah terus aku tanya, nah terus kok lama, apa jenengan ini perlu berpikir-pikir dulu soal tumbal? Enggak kok, aku langsung setuju diminta istrinya. Saya bilang ya nggak apa-apa. Terus malah Mbah Brumut itu bilang, ya nanti kan kamu bisa menikah lagi. Ya bilang ya bener. Nah kok lama? Aku disuruh ngitung uang. Jadi uang yang di kota itu dia suruh ngitung, bener ndak, lembar demi lembar ini uang beneran apa uang palsu. Temenmu yang bernama Alek itu selalu bilang ini uang sihir. Wes yakinkan itu. Udah, coba bayangin ngitung uang itu. Aparat mendem, keluar kan udah beda. Nah aku lihat ini kayak begini, ini semacam apa ya, mereka ini mempermainkan kemanusiaan kita, penghinaan. Jadi bahwa kamu itu loh, tak tunjukin uang segini, kamu sudah apa ya, berubah gitu. Nah terus uang itu kan mau dibawa. Nah ini berarti uangnya boleh dibawa. Ya tidak apa-apa. Neng mbok gowo, aku bisa mengambil istrimu sewaktu-waktu. Paham nggak? Karena kamu nggak punya uang kan, kamu pasti membelanjakan. Misalnya mau jajan mau apa, itu di rumah istrimu mati. Gitu. Apa begini, uangnya tak antar. Kamu pulang dulu, pura-pura baiklah sama istrimu dan sebagainya. Nanti uang diantar, istrinya meninggal. Nah, istrinya meninggal kan nggak begitu menyolong. Dasar Mukidi. Ya setuju. Terus langsung bawa uangnya? Enggak setuju, ya antar aja gitu loh. Sementara aku tuh sebenarnya pengen melihat uangnya tuh kayak apa. Gitu loh. Karena kalau dengan meditasi itu kelihatan. Udah mau sehebat apapun sihirnya, kan ini berarti sihir. Ini berarti kan uang sihir toh. Karena jin itu kan juga pinter nyihir gitu loh, nggak cuma manusia. Jin itu loh ahli gitu. Nah itu kan ada ininya, ada apa ya, semacam auranya. Kalau uang biasa itu nggak ada auranya. Tapi kalau uang ini, uang sihir, itu nanti di sekitar uang ini dengan cara meditasi itu ada kayak sinar biru. Gitu. Nah, jadi ada kayak cahaya berpendar itu warnanya kebiruan. Ini berarti sihir. Jadi dia melihatnya sebagai uang, semua yang di situ bisa melihat itu sebagai uang, tetapi ketika dibelanjakan orang melihatnya sebagai kertas. Setelah ini kertas, baru ini kelihatan jadi kertas gitu loh. Sihir biasanya gitu. Nah tapi dasar Mukidi ya udah seneng.
nanti uangnya katanya mau diantar gitu ya. Udah pulang kita. Pulang sampai di rumahnya Pak Polan, kesepakatannya adalah kalau si Mukidi memang dianterin uang, dia harus kontak. Itu. Nah, kami pulang sama-sama. Jadi setelah nganterin Pak Polan, kita pulang ke Semarang. Sepanjang perjalanan itu aku capek dengerin ceritanya. Rencananya mau beli tanah, mau ini dan sebagainya itu. Aku bilang, Pak, nek aku ya jangan merencanakan sesuatu kalau uangnya belum ada. Bilang gitu. Udah ini sudah, wong saya sudah ngitung kok. Gitu ya, intinya gitu. Nah, sampai di rumah kita tunggu. Loh ini kok nggak telepon. Setiap kali tak telepon nggak diangkat. Masih Mukidi. Akhirnya ya sekitar 1 minggu datanglah dia ke rumah jenengan. Ke rumah itu terus bilang istrinya itu mimpi. Istrinya mimpi didatangi Buto. Nah, ketika itu didatangi Buto itu dia hendak dimakan. Tapi sebelum dimakan mau diperkosa dulu. Katanya sudah diserahkan sama suaminya. Paginya marah ini istrinya. Kamu itu dari mana? Nah, kan ngeyel dulu. Aku itu mimpi begini. Lah itu kan mimpi kembang tidur ora iso. Karena waktu bangun itu istrinya tuh melihat ada bekas-bekas ini dipegang gitu loh. Untung dia bisa berhasil melawan sebelum benar-benar diperkosa gitu loh. Tapi bekas-bekas lebam-lebam itu ada. Jadi ini bukan mimpi. Geger rame itu. Sampai akhirnya pokoknya aku nggak mau kumpul sama kamu lah. Si istri kembali ke rumah orang tuanya. Tuh. Nah, si Mukidi ini bingung. Anak wis ngono kuwi kira-kira iso dijupuk apa ora uangnya kok nggak diantar. Aku bilang, nek uangnya nggak diantar melebihi 3 hari berarti nggak berhasil. Gitu, nggak berhasil. Itu, wah lah ini gimana ini berarti aku kudu balik ke duit sama yang BPKB-nya. Sama BPKB itu. Nah, yang lucu adalah Mukidi ini kemudian marah sama aku gitu loh. Aku nggak bisa nek gini malah tekor. Sejak awal kan aku bilang bila berhasil itu begini. Nah kalau tidak berhasil kan tanggungannya sponsor. Saya juga sering mengalami seperti itu. Jadi sebelum kita deal itu kan semuanya udah tak ceritakan. Jadi sejak dari tuyul sampai ke ini berapa juta saya terperosok dan saya nggak bisa melanjutkan. Nah, dia kan yang antusias gitu loh. Tapi kenapa dia tiba-tiba menyalahkan? Udahlah, nggak apa-apa. Nah terus jenengan meh piye begini tak urusan. Artinya setidaknya uang yang 2 juta yang punya Anda itu kembali. Itu jaminan saya. Dan saya tidak akan mengambil untuk untuk sampai ke sana. Itu kan aku butuh biaya. Wong itu udah ada ini kok mobil umum kok dari Sukorejo itu bisanya kalau nggak ngojek charter. Karena memang nggak ada kendaraan sampai ke desa itu. Gitu. Sudah akhirnya aku sendiri ke Pak Polan cerita ini gini. Wah miso Kak Polan. Wah wong ra jelas dan sebagainya. Ya sudah gini aja kita ke sana. Kita minta aja uangnya. Duh, ya enggak bisa kok wong itu yang gagal dari pihak kita kok. Aku bilang sama Pak Polan. Enggak. Juru kunci menipu kita. Lo kok jenengan bisa begitu? Aku itu berkali-kali melihat dengan meditasi. Jadi jenengan masuk ke rumah. Aku di tempatnya juru kunci. Itu aku meditasi dan melihat itu uang sihir. Karena sinarnya itu kebiruan gitu loh. Udah, oke. Ya wis nek dulu aku enggak ikut-ikut loh masalahnya kan. Kan aku kan waktu itu juga meyakini bahwa itu uang bener kan.
Udah sampai di tempatnya, suruh kuncinya. kunci, langsung aku ngomong gini, aku minta uangnya dikembalikan. Loh, lah gimana wong tumbale Suloyo kok gitu ya intinya. Enggak, bukan itu persoalannya. Tapi dari awal ini adalah uang sihir. Dan itu berarti keluar dari perjanjian gitu loh. Karena uang sihir itu nggak bisa dipakai, dia bilang gitu. Udah gini aja, saya mau masuk ke itu ke kamar itu. Tolong diantarkan. Udah. Begitu masuk itu baru berapa detik ya, memang kelihatan itu dalam kotak itu kartu itu uang, tapi dalam beberapa detik itu kembali menjadi koran. Gitu ya. Jadi mungkin karena secara meditatif itu kelihatan sebagai koran, maka sugesti itu menjadi lebih kuat dari sihir itu. Udah langsung tak ambil satu, aku pinjam satu, bawa tak tunjukkan sama Pak Polan, ini loh uangnya. Loh, kertas toh. Udah gini aja, pokoknya aku minta uangnya dikembalikan. Sebab aku pegang ini kertas bermeterai ini. Ini bisa saya bawa ke polisi. Anda sudah menipu intinya gitu. Nah, makanya untuk sedulur-sedulur DTC kalau harus terlibat sama dukun, tidak harus dalam kasus pesugihan ya, apapun yang melibatkan banyak uang, cobalah untuk minta berani tanda tangan di atas, setidaknya kwitansi bermeterai, karena itu menjadi bekal kalau terjadi sesuatu uangnya bisa kembali. Pilihannya kan kamu masuk penjara apa uang kembalikan, kan gitu. Akhirnya kembaliin. Kembaliin. Tapi ya sadis juga ya kalau maksudnya gini, kalau itu uang sihir ada tumbalnya, kan uang nggak kepake tapi keluarga kita meninggal gitu loh. Itulah salah satu tipu daya dari mereka, dari setan-setan ini. Jadi jangan gampang ketipu sama iming-iming mereka. Jadi seperti di awal kan aku bilang, sebagian yang cukup signifikan dari pesugihan itu sebenarnya adalah sihir. Dan uang sihir nggak bisa dipakai. Gitu loh. Apa mau digebukin orang karena kita bayar pakai kertas, kan gitu. Ngeri ya. Iya, padahal nyaris 2 orang meninggal, anaknya Pak Polan sama istrinya si Mukidi ini. Terus dari segi grade Mas, berapa berarti yang di situ? Kalau uang sihir saya bilang 0 lah. Sama ya kayak yang di Wonosobo. Kalau uang sihir itu benar nggak bisa dipakai, ya, berarti itu 0, itu tipu-tipu. Tipu-tipu dengan ilmu kan gitu. Mas, berarti itu terakhir kali jenengan berurusan dengan Mukidi ya? Soalnya kan tadi Mukidi bilang kecewa sama jenengan, tau marah toh, gitu. Berarti udah nggak ketemu lagi sama Mukidi gitu? Kalau tidak ketemu lagi nama samarannya bukan Mukidi dong. Jadi ketemu lagi. Oh iya. Nanti selang berapa hari lagi dia datang lagi dan nyponsori lagi. Oh gitu. Berarti dia memang antusias banget ya untuk kayaknya ini sudah banyak planning. Dia memang punya punya greget untuk menjadi kaya dengan cara yang salah. Iya. Gitu. Parah. Dilanjut next ya. Oke. Biar makin seru. Ya itu tadi Lur, pengalaman Mas Alek mencari pesugihan, sudah dapat sponsor ternyata. Nggak main-main sponsornya. Semoga video ini bermanfaat buat sedulur DTC semua. Diambil yang baik-baiknya aja, yang buruknya nggak usah ditiru. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari.